cerita yang bermakna. Ayo kita bahas bersama segala problema hanya ada di Markompur. Ya, selamat berjumpa dengan kami TVRI Sumatera Utara. Pemirsa TVRI yang kami sayangi dan kami cintai dimanapun berada. Hari ini kita dalam satu bingkai Markompur. Tema kita sederhana yaitu sudahkah Indonesia merdeka? Kata-kata merdeka artinya bebas daripada penjajahan. Hadirin pemirsa TVRI yang kami banggakan dan kami sayangi dan juga semoga dimuliakan Allah. Hari ini saya tidak sendiri, tapi sebelumnya mari kita sama-sama ikut berinteraktif. Dalam dialog interaktif kami telah buka channel yaitu telepon interaktif ke 0811 6100 386. Sekali lagi ke 0811 6100 386. Jangan lupa yuk, kami nantikan. Silakan hubungi kami. Nah, mari kita bertanya, mari kita jangan nanti pula tak ditanya atau yang menjelaskan di sana. Jadi masalah kan gitu. Saya tidak sendiri. Kalau kata orang hendak diambil si batang di haluan, jangan ditangkap si burung gelati. Saya tidak sendirian, tapi didampingi oleh seorang perempuan. Sudahlah elok berbicara, orangnya pun cantik. Siapa dia? Azifa Zahriani. Iya, halo Bang Munir, apa kabar? Adikku yang cantik, yang manis, luar biasa. Merdeka. Merdeka. Iya, biar semangat ya. Artinya merdeka sekali merdeka, tetap merdeka. Tak boleh yang lain, ya kan? Dan tadi setuju juga ya dengan penjelasan Bang Munir bahwa memang sejak tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya 79 tahun yang lalu, Indonesia mendeklarasikan sebagai negara yang merdeka. Di mana ini juga diakui secara de jure maupun de facto dari negara tetangga bahkan dunia. Dan benar sekali seperti yang disampaikan Bang Munir bahwa Indonesia merdeka. Merdeka artinya bebas dari penjajahan. Tapi kalau mengilas balik ya 79 tahun sudah, itu waktu yang tidak singkat ya Bang Munir. Artinya banyak sekali perjalanan Indonesia mulai dari 79 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Ini semakin hari pastinya semakin berkembang dan harapannya semakin baik. Betul. Ya pastinya ya. Apalagi kalau kemarin-kemarin kita sudah tahun 2024 ini tepatnya ya, kita sudah memilih dan nantinya juga akan memilih kepala negara kemarin di bulan Februari dan nantinya kepala daerah. Dan tentunya masyarakat menitipkan banyak sekali harapan-harapan ya di dalamnya terhadap Indonesia sendiri di tangan kepala daerah maupun kepala negara. Betul. Nah, ngomongin soal sudahkah Indonesia merdeka yang menjadi tema kita pada hari ini, tentunya ini menjadi pertanyaan, apakah benar sudah demikian makna dari merdeka ini sendiri atau seperti apa? Karena kalau melihat juga nih terhadap pembangunan Indonesia, ini perlu dipertanyakan juga apakah sudah layak dan sudah benar-benar merdeka dari artinya perekonomian, baik itu pembangunan, ini semuanya pasti dipertanyakan. Dan tentunya ya Bang Munir, untuk membahas hal ini kita sudah hadirkan narasumber yang berhadir di TVRI Sumatera Utara. Ada siapa Bang Munir? Silakan diperkenalkan. Sebelum saya jelaskan siapa narasumber kita hari ini, perlu saya jelaskan bahwasannya kemerdekaan itu direbut dengan pengorbanan segalanya. Ya. Sampai darah, mencucurkan darah terakhir. Itu bagi yaitu perintis-perintis, pendahulu-pendahulu yang tentunya yang merebut kemerdekaan. Ya. Sekarang merdeka tanda kutip adalah tugas kita mengisi kemerdekaan ini. Betul. Artinya kenapa tidak lagi berjuang dengan senjata, tapi berjuang dengan ide dan argumen untuk mengisi kemerdekaan ini. Pemahamannya begitu. Tentu hari ini hadir bersama kita dan yang kita nantikan juga yaitu Bapak Sohibul Ansor saat ini lagi dalam perjalanan, insya Allah dalam waktu ini akan sampai. Betul. Nanti kita daulat kan gitu. Ini merupakan sosiolog. Tentu juga hari ini ada pengamat ekonomi yang tidak bosan-bosannya mengamati, baik dari mulai cabai, gula, garam, bahkan isi dapur awak pun dia matinya ini. Siapa dia? Yaitu Bapak Gunawan. Ini luar biasa. Kalau kata orang berti si batang berti, jangan ambil berti di panipahan. Kenapa Pak Gunawan pakai baju merah putih? Karena masih suasana Republik Indonesia ke-79. Nah ini dia. Betul. Ini luar biasa karena kenapa?
Demikianlah kita harus saling bahu-membahu menyemangati, menyemaraki dan juga mengisi kemerdekaan ini. Iya. Jangan sekedar ikon, jangan sekedar simbol, jangan sekedar ucapan, tapi betul-betul kita perbuat. Betul sekali Bang Munir. Dan tentunya ya pemirsa di rumah dengan tema Sudahkah Indonesia Merdeka? Tentu langsung saja kita tembak langsung pertanyaan kepada narasumber kita yang sudah berhadir pada hari ini Bang Munir. Gimana nih Bang Gunawan secara perspektif ekonom ya, ini apakah sudah sesuai dengan tema ini, Sudahkah Indonesia Merdeka, atau gimana nih pandangannya? Silakan. Iya, jadi pada saat dulu ya, pada saat saya pertama kali kerja di bank, pertama kali belajar ekonomi gitu ya, di situ kan ada banyak muncul pertanyaan juga. Ada statement dari beberapa ekonom-ekonom yang udah senior di atas saya dulu mengatakan bahwasanya Indonesia ini belum merdeka loh, ya gitu. Dia menyatakan bahwasanya itu ada banyak hal yang bisa ditarik dari tema kemerdekaan ini. Saya setuju dengan konsep kemerdekaan yang disampaikan oleh Bang Munir tadi ya, itu udah pas ya. Tapi memang dari sisi ekonomi kita punya masalah di sini loh. Contoh beras, gitu kan ya. Beras kita itu yang kita konsumsi itu sebagian dipenuhi dengan cara diimpor. Kan gitu kan ya. Padahal kita punya petani-petani hebat, kita punya orang-orang kuat yang bisa nanam padi gitu. Tapi kenapa bisa seperti itu? Bisa beras itu bisa justru diimpor dari negara lain harganya lebih murah. Kalau seandainya kita ketergantungan impor beras dari negara lain gitu kan ya. Kita logika sederhananya ilustrasi seperti ini. Kalau seandainya saya ya kan ya, saya membeli beras dari Bang Munir nih. Nah, beliau ini petani gitu loh. Saya kan makanan pokoknya beras. Sebisa mungkin saya nggak akan pernah berseteru dengan Bang Munir. Saya takut dong. Saya takut banget nih sama beliau gitu loh. Kalau tiba-tiba beliau bilang, saya nggak mau jual beras lagi deh. Oh, saya kelaparan. Dan kalau gitu, ya kan sebisa mungkin saya akan berhubungan baik dengan beliau, apapun ceritanya. Kan gitu. Sama. Selama kita impor dengan negara lain gitu kan ya, misalkan kita beli beras dari India, Vietnam, atau mungkin Thailand gitu kan, atau mungkin negara lainnya, mereka juga akan melihat, wah Indonesia ini nggak berdaulat untuk dari sisi pangan, gitu loh. Jadi kalau misalkan kita nih negara-negara pengekspor beras nih, nutup aja deh ekspor berasnya ke Indonesia gitu kan, ntar juga berantem sendiri tuh masyarakatnya. Karena apa? Karena beras mahal, beras langka, kita jadi kelaparan, begitu-begitu kan ya. Walaupun kita punya produksi sendiri. Nah dalam konteks itu banyak yang menerjemahkan ya kita tuh belum merdeka, kita tuh masih terjajah sama negara lain. Kita tuh nggak bebas gitu dalam menentukan kebijakannya kita gitu loh. Kita sangat bergantung dengan orang lain di situ, negara lain lah ya. Kita sangat bergantung dengan negara lain yang pada saat nantinya muncullah sebuah kondisi tertentu gitu kan ya, itu akan memaksa kita tuh berpikirnya bahwasanya wah ini sebenarnya nggak sulit lah ngalahkan Indonesia gitu kan, nggak perlulah perang militer seperti Rusia Ukraina atau mungkin ya Palestina Israel begitu ya, nggak perlu seperti itu, cukup aja dengan masalah pangan kita bisa kok ngalahkan mereka. Nah itu aja, dari situ aja kalau saya ngelihatnya gitu kan ya, misalkan lah ya nauzubillah ya, jangan sampai kejadian perang dunia ketiga kan gitu ya. Tapi kalau misalkan kondisi situasi tensi geopolitik dunia itu memanas ya kan ya, terus perubahan iklim itu terus terjadi, ada bencana alam ya, nanti mereka negara-negara eksportir bisa aja bilang kan, kebijakan bisa aja menentukan bahwasanya udah deh kita nggak usah jual lagi deh barang-barang kebutuhan pokok kita penuhin kebutuhan kita dulu nih, kita amankan punya kita dulu. Nah kalau kita tergantung sama negara-negara yang menutup keran ekspornya tadi, wah itu bisa bahaya kan. Nah di situ kalau bicara ekonominya salah satunya, belum lagi bicara begini, kalau kita misalkan menjual barang ke negara lain, kita jual sawit atau CPO, mau jual ke India, mau jual ke mana ya, mau jual ke Cina, itu kita dapat mata uang US dollar, ya kan. Sementara kalau kita ingin membeli barang dari negara lain gitu kan, misalkan kita mau beli mobil, kita mau beli handphone ke negara lain, kita dapat mata uang, kita harus menyediakan mata uang US dollar juga. Artinya apa? Artinya kita itu kayak semacam terpenjara gitu, bahwasanya untuk transaksi ke luar negeri apapun itu bentuknya, mau jual atau beli, dominannya yang kita gunakan itu adalah mata uang US dollar. Nah itu salah satu bentuk penjajahan yang sebenarnya itu kalau menurut banyak negara kita tuh nggak bisa terlepas dari situ gitu kan ya. Nah sekarang ini gerakan dedolarisasi itu mencuat ya kan ya, nggak hanya kita ya kan, nggak hanya Indonesia, banyak negara lainnya seperti Cina, Rusia lebih banyak bertransaksi dengan mata uang lokalnya. Indonesia juga sudah mulai tuh bertransaksi dengan mata uang lokalnya gitu kan ya. Nah, Oke,
Indonesia sudah mulai dengan bertransaksi dengan mata uang lokal. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita sambut dulu. Ya. Abang dah Sohibul Ansor. Ini luar biasa ini, alhamdulillah. Udah lama kata orang, Bang. Aduh mah. Gimana saya? Alhamdulillah. Saya dulu mana? Silahkan abang. Terima kasih. Jadi ada pantun bilang, Bang, kalau randu batang randu jangan tetak batang kelapa. Udah lama aku merindu, ini hari baru jumpa. Luar biasa ini. Oke, kita tadi udah memulainya, Bang. Ya. Artinya ini ada kami pertanyakan, Indonesia mulai mempergunakan uang lokal. Silakan. Ya, jadi pada dasarnya kalau seandainya kita menggunakan mata uang US dollar secara kontinu gitu kan ya, pada saat kita membeli barang ke luar negeri dengan pakai US dollar, berarti kita harus sediakan ekspor dulu. Ya. Ekspor kita jual dalam dapat US dollar untuk impor, termasuk bahan bakar minyak. Dalam konteks perdagangan internasional itu dinilai nggak adil. Adilnya itu kan begini ya, kalau misalkan saya beli barang nih ke Malaysia atau mungkin ke Singapura atau mungkin ke Cina, ya udah kita pakai mata uang lokal, pakai rupiah atau mungkin pakai mata uangnya dia gitu, bukan pakai mata uang US dollar. Yang jelas-jelas kita bukan bertransaksi dengan Amerika Serikat kan begitu kan ya. Nah, muncullah ya gerakan-gerakan BRICS, Brazil, Rusia, India, Cina, South Korea yang membangun sebuah aliansi ekonomi gitu kan, yang mereka membangun sebuah mereka berencana untuk membangun sebuah mata uangnya sendiri gitu kan ya. Nah, itu salah satu bentuk mereka itu untuk dalam konteks melawan penjajahannya itu tadi. Dari sisi mata uangnya, dari sisi ekonominya gitu loh. Jadi kalau misalkan kita belajar di sekolah bahwasanya wah penjajahan itu sebenarnya sudah dihapuskan, sudah merdeka gitu kan ya. Tapi kalau misalkan dalam konteks ekonomi ini belum. Nah, kita masih terjajah pada dasarnya sampai hari ini. Itu Ini sih. ini luar Ya, biasa. itu pembukaan ya. Artinya kalau pengamat ekonomi menuntut, Ya. cara nggak langsung menuntut, kapan kita bisa mempergunakan uang kita sendiri untuk belanja keluar? Yang mana sampai saat ini kita masih bertompang kepada mata uang asing kan Iya, gitu. betul. Aku nggak sebutkan arti uang dolar mau uang ini terserah lah. Iya, iya. Cuman Bang Sohibul udah datang nih. Bang, Iya. tema kita ini luar biasa nih, Bang. Ya. Sudahkah Indonesia merdeka? Ya. Abang udah pasti kalau aku bilang sudahkah Indonesia merdeka? Alamak, ini kalian Jadi pertanyaan balik ya? Bukan, Jadi dia sebutkan mancing-mancing aku nih, katanya. Ini kacau Jawa, ya kan? Silakan, Ji. Gimana nih seorang sosiolog memandang hal ini? Ya. Apakah benar sudah merdeka atau gimana nih Pak? Kalau tadi kita dengarkan dari penjelasan ekonom, ini masih ada penjajahan dalam perekonomian. Tapi Ya. kalau sosiolog gimana Pak? Saya setuju dan jarang saya mendengarkan penjelasan serupa itu. Orang hanya mencari ornamen tradisional, misalnya bambu runcing dan lain sebagainya. Iya. Narasi sejarah juga harus kita perbaiki. Orang-orang yang berdiri pada sebuah gagasan modern monetary theory itu harus utama pemikiran mereka seperti itu, kemandirian lokal. Siapa sebetulnya yang memiliki otoritas untuk mencipta uang? Itu pertanyaan dasar dari modern monetary theory. Stefani Carlton dan lain sebagainya itu, Fadil Kabub, saya telaah dan sering berkomunikasi dengan mereka. Saya memang bukan orang ekonomi, tapi karena faktor ekonomi ini sangat penting, tidak mungkin diabaikan dalam kerangka berpikir untuk menyatakan diri sebagai merdeka, itu mau tidak mau harus pelajari, walaupun dalam garis-garis besarnya itu. Beberapa bulan yang lalu 4 orang perempuan dari Harvard University membuat deklarasi. 3.000 akademisi dari 600 kampus di dunia menandatangani deklarasi itu, termasuk saya dan Surya dari Medan juga. Intinya adalah penjajahan yang dijelaskan oleh beliau. Saya belum diperkenalkan namanya, baru Ini Bung Gunawan, Gunawan dari Bank Indonesia, ya, good. pengamat ekonomi. Wah, luar biasa. Bank Indonesia berpikir seperti ini luar biasa saya rasa itu. Kalau ada gubernurnya berpikir searah ini, luar biasa. Saya yakin betul mereka di pemerintahan faham penjajahan tadi itu. Dolar itu sebagai instrumen politik untuk new colonialism, new imperialism sejak Perang Dunia Kedua selesai, itu dimainkan oleh Amerika. Dan Amerika itu dengan konsep Marshall Plan, membagi-bagi uang kemana-mana, dan dengan uang yang mereka berikan itu sebagai bantuan lunak atau apa istilahnya mereka itu ada keharusan negara yang dibantu untuk tunduk pada senario mereka. Jepang misalnya seperti itu dan beberapa yang lain.
menerima dari Amerika. Dari ekonomi saya setuju dan tentu detailnya ada pada beliau. Saya bergerak pada disiplin saya sendiri dulu. Merdeka itu adalah sebuah kesyukuran dan merdeka itu lebih pada istilah-istilah yang konteksnya adalah masyarakat jajahan. Kita tahu dunia ini penuh dengan jajahan-jajahan. Dan setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ada reorganisasi dan kita ada terbawa nasib di situ. Bukan bambu runcing yang kita bikin mengusir Jepang dan yang lain-lain itu. Makanya dalam dokumen kenegaraan kita atas rahmat Allah. Nggak ada tenagamu di situ. Rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa? Kau nggak ngerti. Ada wahyu di situ. Ada takdir di situ. Kekuatan keadilan di luar tanganmu yang kecil itu. Bukan bambu runcing. Jadi syukuri itu yang pertama. Yang kedua, tekad untuk menjadi negeri yang tidak boleh dijajah lagi oleh siapapun dalam bentuk apapun. You may check. Undang-undang itu syarat dengan keinginan atau trap untuk penjajahan ulang. Tanya beliau nih, apa yang ada di dalam undang-undang omnibus law itu trap kapitalisme, neoliberalisme dan penjajahan ulang. Lihat aja itu Sumatera Utara misalkan, kita bicara lokal dulu. Banyak kali uang kita, tapi atas nama pemerintahan nasional itu dibawa ke Jakarta, balik ke sini dalam bentuk dak dan dau. Kita nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa melakukan apa-apa. Kemarin saya ditanya oleh jurnalis dari Jakarta, Pak, Sumatera Utara, Medan, apa mengenai kemiskinan itu bagaimana? Itu tanggung jawab Jokowi. Punya apa daerah? Uangnya nggak ada. Instrumen apa yang mau dia bikin? Dia nggak boleh menciptakan uang sendiri, uang lokal, dan dia harus tergantung ke Jakarta. Dan yang bisa membuat uang itu dia. Ciptakan uang sendiri. How much do you want? Bikin sendiri. Jangan minta kepada orang lain. Ini regulasi-regulasinya dibikin. Pengangguran. Itu ketika Sri Mulyani akan merumuskan APBN, dia akan mengatakan target pengangguran sekian persen, 7, 8, 9, 10%. Diwajibkan ada pengangguran. Ini kan Philips tahun 50 sekian yang membuat teori. Dan itu khayali. Tahun 71 sudah dibuktikan itu sesuatu yang sangat tidak realistis. Tapi tetap dipakai hingga sekarang itu. Harus ada pengangguran. Padahal kita konfrontir dengan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 45. Seniman kita pun ingin tahu, ya kan? Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 45. Bunyinya seperti apa? Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sekarang pertanyaannya bagi ekonom, haruskah ekonom BI Presiden menunggu Xi Jinping sihaan datang ke sini bawa uang, bawa pekerjaan, investasi baru ada pekerjaan bagi rakyat. Goblok benar jadi merdeka. Luar biasa ini. Iya kan? Iya. Terjemahkan ulang itu dokumen bangsamu. Iya. Jangan bawa rakyatmu ini menyelam di antara karang-karang yang sangat tidak jelas juntrungannya. Iya. Negerimu sudah memberikan lead yang bagus. Itu di pembukaan Undang-Undang 45. Pastikan tidak ada lagi penjajahan di atas permukaan bumi dalam bentuk apapun termasuk ekonomi dan ketidakadilan sistem perdagangan. Siapa berbicara tentang Global South? Tidak ada itu. Oke, Bang Soebul. Tunggu dulu. Sebentar dulu. Ini masih seru sekali ya. Ini semangat. Iya, betul. Bang Soebul. Artinya Bang, nulis tadi tetap kita pegang nanti. Ya. Kalau Thank kata you. orang Deli bilang. Saya minum dulu. Ya, Ainlen aku bilang. Kalau ndak ambil di batang para-para, jangan ditebang si batang timun. Cakep. Kita lanjutkan nanti berbicara. Elok kita minum sambil mendengarkan musik. Alhamdulillah. Itu yang paling penting. Biar jangan gula tuh tinggi kali. Ya, pemirsa TVRI dimanapun kita berada, tetap kami mencintai dan menyayangi Anda. Satu ingatan, terasi batang terasi, jangan tetap dimakan pakai ikan teri. Cakep. Kalau mau acara budaya dan edukasi, jangan sekali-sekali pindahkan channel TVRI. Begitu panas, begitu menggebunya, begitu menggelegarnya penyampaian yang disampaikan oleh Pak Soebul Ansor. Artinya
beliau udah mengatakan, aku belum selesai, aku masih panjang. Tapi yang jelasnya, hari ini kupas tuntas kita libas dalam satu tema, sudahkah Indonesia merdeka? Kita tak perlu ragu, tapi bagi masyarakat punya harus mindsetnya cemerlang. Jangan mindsetnya adalah mindset daripada penjajah-penjajah dulu yang membuat kita kerdil dalam mindset berpikir maju ke depan. Kembali kepada Bang Soebul Anto yang tadi belum merasa puas, nanti dulu. Masih panjang kan? Silakan Bang, lanjut Seperti Bang. apa? Untuk mengatakan Indonesia sudah maju atau belum, ukurannya adalah konstitusi di pembukaan itu. Ada 5 doktrin utama yang tadi saya sudah kemukakan. Yang pertama itu adalah pastikan penghapusan segala bentuk penjajahan, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya di atas permukaan bumi, bukan hanya di Medan, di atas permukaan bumi. Jadi Indonesia dirancang untuk menjadi sebuah negara besar, semangat besar, gagasan besar, bukan peminta-minta. Gagah dia, patriotik dia. Indonesia itu, desain itu dirancang oleh orang yang punya brain. Itu yang pertama. Pastikan penghapusan. Yang kedua, lindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, manusianya dan wilayahnya, teritorialnya. Tak sejengkal pun negeri ini bisa dipermainkan oleh siapapun dengan cara apapun. Gunakan seluruhnya itu untuk kemakmuran bangsa, bukan instrumen untuk memperkaya diri sendiri. Itu yang terjadi sekarang. Mereka ini paling tahu balance kah hubungan kita dalam eksplorasi dan perdagangan. Mereka tahu di mana dikte-diktenya, mereka tahu bagaimana peluang Indonesia keluar situ, mereka tahu. Diam saja berselimut, narasi berbeda dengan kenyataan. Lindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah manusianya. Determinan utama didirikannya Indonesia adalah manusianya yang cantik-cantik, yang tampan-tampan, yang bernasib sial, yang selama 3,5 abad dijajah oleh bangsa asing. Ada 6 bangsa yang secara bergiliran menjajah Indonesia seperti Piala Thomas Cup, dipergilirkan dari satu ke lain tangan. Masih ada lagi kah negeri seburuk ini nasibnya? Dengan penjajahan yang sekian lama itu, ada penyakit sindrom yang disebut dengan inlandarity. Inlandarity itu melihat orang lain lebih tinggi dari dia, sehingga dia lebih siap menerima dikte daripada memberikan altering kepada orang lain. Maka bantuan dianggapnya itu rezeki dari Allah. Dia terima aja. Banyak kajian yang sangat eksplisit berdasarkan pengalaman hubungan internasional perdagangan dan bantuan itu yang mengatakan bantuan instrumen penjajahan mematikan. Tapi banyak sekali orang yang merasa bersembah-sembah kepada kapital untuk itu. Jatuh dia martabatnya ke lantai, gak peduli dia. Bung Karno bukan orang bodoh. Ketika kita merdeka, itu Ford datang ke sini. Mr. Presiden, saya akan bikin jalan sesuai Anda mau. Silakan bikin gambarnya. Saya akan bayar semua pembuatan jalan itu, kata Mr. Ford. Ford itu ya pemilik industri otomotif itu. Oh, bagus sekali orang Amerika ini. In one condition, kata si Ford itu, dengan satu syarat. Apa itu? Tidak ada Kendaraan mobil yang melata di atas jalan yang saya bikin itu kecuali Ford. Go to hell with your aid, kata Bung Karno. Coba kalau dikasih tawaran seperti itu kepada orang sekarang. Oke. Sepatunya pun dijilatinya itu. Sepatu orang yang menawarkan itu. Apakah goblok Bung Karno itu? One day Indonesia akan kita bangun, pikirannya kuat, semangatnya kuat, infrastrukturnya bangun, modalnya ada, baru kita kelola seluruhnya itu. Saya tahu persis apa yang disebut dengan imperialism dan neo-imperialism. Dia bilang, jangan, ada saatnya nanti. Dia sadar betul pengalaman bagaimana kita merdeka tahun 45.
tak diakui oleh bandit-bandit internasional itu. Atas nama ini dan itu terjadi pertempuran-pertempuran hingga akhirnya ada kesepakatan di konferensi Meja Bundar Den Haag tahun 49. Tahun 45 kita merdeka, tahun 49 baru kita diakui oleh Belanda dan bangsat-bangsat itu. Kenapa begitu? Imperialisme tadi itu. Di dalam konferensi Meja Bundar ada beberapa kesepakatan gelap yang menyedihkan untuk dikenang sekarang ini. Itu Freeport di situ habisnya itu. Caplok begitu rupa. Satu lagi, kalian harus bayar utang kepada Belanda. Karena kita perang gara-gara kau merdeka, aku nggak suka, aku perangi kau, habis uangku, bayar aku. Berapa Pak? Kata Inlander itu, 1,3 miliar US dollar. Tahun 2003 baru selesai itu cicilannya Pak. Di zaman Pak SBY. Sakit betul merdeka itu. Jadi merdeka itu adalah satu etape, satu momentum, tapi tidak gratis, tidak mudah, dan tidak bisa tidak dijaga harkat dan martabatnya, terus harus diperjuangkan untuk diisi. Tidak dengan seremoni-seremoni, pakaian adat dan sebagainya. Lakukan secara cerdas. Kaji jati dirimu. Itu yang kedua tadi, lindungi bangsa dan tumpah darah. Masih boleh terus nih? Masih boleh Pak, sekali lagi. Yang ketiga, majukan kesejahteraan umum, welfare. Welfare itu untuk Indonesia mungkin adalah instrumen pemiskinan bansos-bansos itu. Pemerintah nggak ngasih kail, dia ngasih seperti itu. Dan pemerintahan baru sudah menjanjikan makan gratis. Apaan itu? Saya lebih mengusulkan beri pekerjaan kepada setiap penganggur di Indonesia 10 juta. Saya hitung 400 sekian triliun. Setara dengan budget yang untuk makan siang itu. Budget makan gratis itu akan merangsang korupsi di 4 level. Believe me. Untuk orang seperti Indonesia, birokrasi Indonesia, itu adalah bancakan yang sangat empuk. Tapi kalau setiap penganggur dikasih pekerjaan itu di mana? Kalau tidak ada yang terbuka, di last resort. Yang disebut last resort itu adalah pekerjaan terakhir yang masih bisa disediakan pemerintah. Makanya ada itu instrumen BUMN, BUMD untuk menampung itu. Sekarang BUMN, BUMD itu bancakan lagi. Itu kesejahteraan umum. Indonesia levelnya sangat rendah soal berpikir filosofis mengenai welfare itu. Cenderung menggunakannya sebagai instrumen politik. Biar nanti pemilu dia menyembah kepada pemerintah. Kan itu yang terjadi. Siapa yang bisa membongkar ini? Itu yang duduk itu, alhamdulillah mereka datang ke sini anak SMA. Kalau ada dialog seperti itu, perbanyak dia datang. Biar ngerti dia, jangan-jangan buku-buku standarnya nggak mengajarkan seperti itu. Yang keempat adalah majukan secara umum, cerdaskan kehidupan bangsa. So, kita bicara mengenai education, pendidikan. Hitung uang kita, Pak Benny. Pak Bunyamin ya? Bunyamin. Alokasinya 20% dari APBN adalah untuk pendidikan. Tapi prakteknya 20% itu menguap kemana-mana. Indonesia hingga hari ini perlu diajari filosofi pendidikan. Apa yang dimaksud pendidikan? Indonesia pun nanti sudah nggak ngerti. Kemana-mana itu, uang itu 50% keluar. Dengan 20% dari APBN dan APBD, kombinasikan semua. Saya ingin mengatakan, tak berat-berat amat untuk menyatakan gratis pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia dari dasar sampai yang tertinggi. Selagi dia masih sekolah di dalam negeri, S3-nya, S2-nya, free. Tapi kalau ke luar negeri, lain hitung-hitungannya. Ya. Baik, oke. Yang terakhir. Oh, masih ada terakhir. Lima doktrin. Lima doktrin. Baik, Pak. Doktrin terakhir adalah proaktif
memberikan jawaban terhadap hal ihwal yang menyangkut tantangan perdamaian dunia. Jadi jangan berdiam diri kalau Rohingya ribut. Kamu harus berbicara atas nama doktrin negara. Kalau Palestina ribut, you harus bicara. Jangan cuma memberikan pernyataan pers. LSM kampung saya pun bisa. Lihat itu soal Palestina. Kelompok-kelompok civil society bahkan datang ke sana mendirikan infrastruktur untuk kesehatan. Pemerintahmu cuma bikin ngeneng-ngono. Nggak sesuai itu dengan niat mendirikan Indonesia merdeka. Apa latar belakang, apa maksud, apa tujuan Indonesia didirikan, dimerdekakan? Itu doktrin yang 5. Itu dirumuskan oleh orang-orang brilian yang kelas wahid sedunia. Sekarang dinafikan semua itu, balik-balik ke belakang. Maka saya bertemu dengan Pak Bunyamin ini, sangat surprise saya rasa. Saya pikirnya unkonvensional melihat persoalan ini. Penjajahan lewat ekonomi, kita harapkan cara berpikir seperti beliau ini untuk diselesaikan, dihapuskan. Nah, ini luar biasa artinya kenapa? Ku tengok jadi rapel ini. Dari mulai COVID sampai sekarang nggak ngomong. Ini hari ngomong di gaspol lah. Kita kasih kesempatan banyak hari ini ya. Awak terakhir pun macam digurui, macam dosen awak ngomong. Jadi awak bingung mau dari mana lagi aku masuknya. Memang nggak bisa bohong, beliau ini dosen Bang Munir. Tapi yang jelasnya artinya kita harus proaktif. Itu yang ditangkap satu hal. Artinya janganlah kita apatis. Kan gitu. Betul. Proaktif itu dalam artikel konsep-konsep dan sebagainya. Dikaitkan, apakah Indonesia sudah merdeka? Saya udah paham tadi. Udah paham. Tapi kita tanyakan juga kepada pengamat ekonomi. Karena kenapa? Bang Gunawan dari tadi terpaksa, aku mau jawab dari mana ini. Oh, Pak Gunawan namanya, Pak Gunawan. Pak Benyamin, ya. Gunawan Benyamin. Ya. Oke. Jadi bingung sendiri Bang Gunawan. Jadi menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Sohibul Ansor, persepsi abang gimana? Iya, kalau Pak Sohibul ini kalau saya bilang sih masih kerangkanya konseptual ya. Kalau kita ini bicara kerangkanya teknis. Misal, kenapa sih kita tuh masih terjajah sama negara lain? Contoh nih, ada wilayah yang ada listriknya gitu kan ya. Begitu kita bilang, saya mau ngalih listrik di situ. Mesin pembangkitnya kita nggak bisa buat loh. Nah, di situ aja kita muncul nih. Pada saat misalkan mesin pembangkit yang nggak bisa dibuat, sementara kita pingin, wah ini kesejahteraan masyarakatnya hidup nih di wilayah itu, gitu kan ya. Di negara kita ada nggak buat kayak gitu? Oh nggak ada. Misalkan kita tanya di Amerika Serikat, ada nggak? Oh ada. Cina ada? Oh ada. Ini kalau saya beli berapa? 1 juta US. Pakai rupiah bisa nggak? Oh nggak bisa. Rupiah nggak laku negara kami. Pakai US dollar. Mau nggak mau kita gimana? Kalau kita masih ada uang, kita ekspor dulu barang, ya kan kita jual sawit, dapat US dollar, kita belikan tuh mesinnya. Kalau nggak ada, kita ngutang sama dia. Dalam bentuk mata uang US dollar, pinjam ke Amerika, saya pinjam 1 juta, saya belikan ke mesinnya dia sendiri. Baru terbangunlah pembangkit listrik, barulah kesejahteraan itu muncul di situ. Itu yang pertama, ya kan ya. Yang kedua nih, kalau misalkan nih ada masyarakat yang tadi konsepnya beliau gimana biar supaya kita tuh ngasih tenaga kerja, oh ya kita tuh harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan, ya kan ya. Tetapi kalau misalnya konsepnya kita bagi-bagi uang ke orang yang nggak kerja, wah ini bahaya. Dalam konsepnya kita bahaya. Kenapa? Contoh nih, ada satu orang pengangguran, gak usah pengangguran deh, satu orang petani, itu kan ya. Awalnya dia bisa menjual barangnya, dapatnya 1 bulan 1,5 juta. Terus tiba-tiba karena COVID nggak bisa jualan. Saya datangin nih, Pak, kemarin jualan bisa dapat untung berapa? 1,5 per bulan. Oke, terus saya datang, Pak, ini dapat diganti sama pemerintah 1,5 juta. Kalau rupiah kan kita bisa cetak semau kita, asumsikan seperti itu. Dia akan berpikir seperti ini, saya kerja digaji 1,5 juta. Saya nggak kerja dikasih 1,5 juta. Prinsip ekonomi, mendingan saya nggak kerja dong. Biar supaya saya tetap dapat kok 1,5 juta. Kalau dia nggak bertani, dia nggak nanam apa-apa, saya otomatis yang di kota makan apa? Inflasi kan? Nah itulah konsepnya kalau uang dicetak banyak-banyak, inflasinya tinggi. Oke. Nah disitulah itu konsepnya dia. Kalau uang terjadi inflasi. Tapi sebelum dijawab, belum dilanjutkan, eloknya satu hal yang paling kerakap, batang kerakap, jangan ditangkap si burung gelati, bercakap, banyak kita bercakap, elok kita minum sambil dengar musik. Silakan. Ya, tetap bersama TVRI Sumatera Utara
dalam bingkai Markombur. Tentu banyak hal yang mau kita tanya ini, udah menggelitik semua. Bang Gunawan pun tadi kita belum Pending selesai dulu, iya, menjelaskannya. betul. Jadi satu kearifan bagi kita bersama, siapapun kita anak bangsa ini, saya boleh minta tolong, artinya jangan kita terbuai dengan pemberian tunai. Karena itu bukan mendidik, tapi akan membuat kita menjadi terlena, menjadi orang malas, dan bergantungan seumur hidup. Iya. Ingat, itu awal daripada kapitalis dan tindakan penjajah. Baik. Sekarang kita lanjutkan Bang Gunawan. Iya. Ini dia. Iya. Silakan. Jadi kalau misalkan kita itu pinginnya kerja, semua orang seperti itu, gitu kan ya. Oke, konteks pemerintah memberikan bansos itu, ya kita setuju aja kalau misalkan yang dibantu itu masyarakat emang udah nggak mampu lagi untuk jadi pekerjaan. Nah tapi sekarang pertanyaannya, menciptakan lapangan pekerjaan itu pemerintah bisa nggak? Nah kan balik lagi kan, investasi kan turun nih sekarang ini gitu loh. Ya. Nah itu yang jadi persoalan sehingga memang ada masalah di perekonomian kita. Terkadang gini nih, ini saya kasih tahu ya, mahasiswa saya tuh suka nanya tuh begini nih, Pak, kenapa sih Pak negara kita tuh nggak kaya seperti Amerika Serikat, Eropa atau Jepang atau Asia yang beberapa negara-negara Asia lainnya atau di Australia dan New Zealand? Sebenarnya simpel gitu kan ya. Kalau misalkan saya seorang pembuat kebijakan, gitu kan ya. Mata uang saya itu mata uang yang berlaku di semua negara, hard currency. Hard currency itu ada banyak, ada US dollar, Hong Kong dollar, Singapura dollar, ada euro, ada pound sterling, gitu ya. Misalkan saya punya banyak masyarakat yang pengangguran nih, gitu kan ya. Saya bisa dengan pendekatan moneter, ya nggak usah fiskal dulu. Saya pendekatan moneter, saya akan bilang ke mereka, kalian kenapa nganggur? Ya kita nggak punya kerjaan Pak yang bisa dibuat lagi, di-create lagi. Bisa nggak create kerjaan di negara lain? Oh bisa Pak, saya bisa bangun pabrik kelapa sawit atau minyak goreng lah di Indonesia. Oke, saya pinjam ini uangnya. Itu kan ya, saya pinjam ini uangnya, katakan 10 juta US dollar. Dia bisa gunakan uang itu untuk investasi ke negara lain, ke negara kita. Dia bangun pabrik di sini. Kan begitu dia bangun pabrik. Selesai nggak pengangguran di situ? Selesai. Berbalik sama kita. Pak, ini banyak orang Indonesia yang pengangguran ini. Kita ingin selesaikan penganggurannya gitu. Oke, kita pendekatan moneter, kita cetak uang banyak-banyak rupiah ya. Karena kan kalau mata uang masing-masing kan, mata uang negara masing-masing ini kan punya kewenangan masing-masing gitu kan ya. Cetak rupiah nih. Rupiah saya serahkan ke masyarakat gitu kan. Ini saya pinjam ini 10 miliar deh, 10 miliar rupiah. Bisa nggak dia pakai 10 miliar rupiah untuk investasi ke negara lain? Nggak bisa. Dia kan stuck di situ. Rupiah hanya berlaku di negara kita, sementara mata uangnya dia bisa berlaku ke semua negara. Wajar dong cara ngatasi masalah kemiskinan, pengangguran itu akan lebih mudah di negaranya dia dibandingkan negaranya kita. Nah itu dia, penjajahan itu juga muncul karena kita juga membuka ruang untuk dijajah. Contoh kalau kita bicara ekonomi ya, serumit apa sih membuat mobil? Nah, misalkan begitu, ya kan ya, serumit apa gitu kan ya. Masa iya sih kelas anak SMK atau mungkin anak-anak kuliah gitu kan nggak ada yang mampu buat mobil ya oke lah, bukan mobil yang mewah seperti atau yang lainnya kan gitu. Tetapi memang kita kesulitan faktanya gitu kan ya. Alhasil kita membuka ruang karena masyarakatnya sering dijajelain bahwasanya wah ini mobil-mobil produk Jepang ya, ini bagus gitu kan ya. Ya kita bisa lihat sendiri nih mobil yang jalan itu siapa aja nih. Kalau beliau tadi kan Pak Sohibul kan bilang bahwasanya wah Ford itu mau masuk loh ke Indonesia, no hell, no ya kan nggak mau kan. Tapi faktanya negara lain juga yang mempatin itu kan masuk ke negara kita. Nah itu salah satu contoh, bahwasanya kita tuh sangat tergantung dengan kendaraan dari luar, gitu kan. Sehingga apa? Sehingga mereka yang nikmatin, mereka jual terus di sini. Oke, di sini ngerakit segala macam, begitu kan ya. Caranya gimana? Banyak cara yang bisa kita formulasikan, tetapi emang nggak mudah. Transport teknologi, caranya gimana? Tolong dong kalau kalian mau kalau misalkan kita pingin punya mobil sendiri, terus kita ajak mereka untuk investasi kemarin, mereka bangun pabrik mobilnya dari nol, dari bahan baku sampai jadi, gitu kan ya. Kita belajar dari situ, ya kan, kita belajar dari situ. Tapi faktanya negosiasi itu kayaknya juga alot, gitu loh, negara kita, gitu loh. Kita masih kalah lah. Kalau misalnya kita, ada mobil listrik dari Cina, gitu kan, Cina tolong bangun, kita punya nikel nih, dari hulu sampai hilirnya. Kalian bangun di sini gitu kan ya. Kalau itu bisa dilakukan, secara otomatis mereka buka nih cara membuat mobil itu kayak seperti ini loh, mobil listrik.
kita akan belajar dari situ. Nah, Cina juga belajar dari Amerika, dari Jepang gitu kan, yang buat kereta cepat, terus mereka konversi dari yang awalnya jadi babu terus jadi pemilik perusahaan kan begitu kan ya. Mereka justru sekarang jual kereta cepatnya ke kita gitu kan ya. Nah, yang kayak begitu pendekatan ekonominya lebih bagus sebenarnya. Tetapi kalau misalkan kita mau ekstrim, kita mau keluar nih dari penjajahan, pokoknya kita mau fight sama negara lain. Ya Rusia lihat contohnya. Dia lebih mendekatkan diri kepada pendekatan militer, dia hadapin tuh negara-negara kuatnya gitu kan ya. Nah, dia mau coba untuk berkuasa gitu, berdaulat di situ. Jadi konteksnya sih nggak gampang kalau saya bilang ya untuk implementasi bagaimana kita benar-benar merdeka dari sisi ekonomi, karena pada dasarnya kita punya kekayaan alam. Baik. Ya, yang membuat orang lain tuh tertarik untuk berinvestasi kemari. Mereka membuka investasi kemari, ada dua aja gendangnya. Kalau yang pro, wah ini pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau ada yang kontra, dia akan bilang, ini salah satu cara negara lain akan menjajah kita lagi. Nah, itulah dia. Terima kasih. Nah, itu dia. Sekarang ada satu yang menarik di sini. Ya. Dibilang bahwa saya kan kita bisa membuat segala suku cadangnya di sini, lalu pabrik katakanlah perusahaan itu membuat di sini semuanya kan. Sekarang kita tanya sama Bang Soebul Anson, beranikah pembuat kebijakan mengambil keputusan itu kalaupun negara itu nggak mau, ya nggak usah, berani gitu. Nah, Tadi ini saya tanya kemukakan, ada sindrom inlanderity Iya. karena 3,5 abad. Oh, itu 350 Dekolonisasi sangat diperlukan hari ini. Betul. Iya. Penjelasan ekonomik dari pakar Indonesia, ada 1-2 yang saya kenal, Betul. yang sangat baik, lari dari conventionality dan trap dari sindrom inlanderity itu. 1-2 cuma. Sangat sukar untuk keluar dari situ karena dia mindsetnya sudah tertanam sebagai jajahan. Analisisnya dihilir semua. Bukan orang bodoh Hatta itu, ahli ekonomi membuat doktrin seperti itu. Bukan orang bodoh Syahrir itu, Tan Malaka, Soekarno, Agus Salim, walau otodidak. Mereka meramu pikiran-pikiran terbaik dunia di situ. Bukan tidak tahu bahwa sulitnya mendapatkan sesuatu, kemajuan dan sebagainya itu. Tapi berharap terus kepada orang lain, itu adalah pengabadian penjajahan. Masa Indonesia nggak bisa bikin sepeda motor, nggak bisa. Ini Cuma luar bisa ngomong-ngomong SMK dari itu pun ngomong luar biasa. Oke lah. Kalau tunggu sebentar. Sebentar, Bang. Kalau analisisnya cuma dihilir, tidak akan sempat. Betul. Tidak akan sampai solusi. Betul. Hanya akan memperkuat sistem global ini. Kemarin itu di Kenya luar biasa gontok-gontokan rakyatnya, hampir revolusi itu. Apa? Instrumen yang dikasih oleh IMF dan Amerika itu adalah untuk memperkokoh oligarki. Persis seperti Indonesia. Rakyatnya nggak boleh ribut. Diperlukan konsolidasi kepemimpinan nasional berbasis konstitusi. Itu yang nggak muncul-muncul. Terlalu begitu berat itu kendala struktural yang disebabkan oleh inlanderity penjajahan lama itu. Baik. Cita-cita tertinggi kebanyakan elit kita hanya sekedar menjadi komprador. Komprador yang mana? Yang dilukiskan beliau itu. Itulah komprador. Persis itu. Aduh, ini luar biasa Bang Soebul. Artinya enak ngomong sama Bang Soebul. Sebenarnya kita kurang artinya waktu kita ini terlalu singkat ya Bang Munir ya. Jadi Bang Soebul sebagai closing statement apa? Closing statement. Pertama, ini adalah sebuah status yang harus disyukuri. Merdeka. Amin. Saya mengidentifikasi merdeka itu adalah terminologi bagi negara-negara jajahan. Sekali merdeka tetap merdeka, isinya adalah benahi diri, jangan lagi menjadi budak bagi bangsa lain, dan peta jalan untukmu sangat terbuka lebar. Begitu. Terima kasih Pak Soebul. Artinya karena Bang Gunawan terpaksa closing statement Bang kami tiadakan karena kenapa waktu kita udah mepet. Artinya tentu pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi, kita tetap ingin berjumpa. Kita tetap ingin berbincang, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Nanti kita susun program untuk lebih panjang lagi. Tentu saya Haji Munir Nasution dan rekan saya Haji Fajar Yanis.
kami pamit undur diri dari hadapan Anda pemirsa dan mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berhadir. Ya. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah Betul. yang sudah menonton. Akhir kata untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terima persembahan lagu dari Follow Band. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.